Shalom, perkenalkan nama saya Leloni Samulahawi. Saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencurahkan isi hati saya sebagai seorang guru dalam masa pandemi corona ini. Pandemi corona ini belum berlalu. Hampir 1 tahun kita hidup dalam kegalauan dan ketidakpastian. Virus ini menghantui kita siang maupun malam, di dalam rumah maupun di luar rumah. Membatasi gerak dan langkah serta kerja kita. Bahkan untuk bernapas sekalipun, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Semua insan merasakan dampak yang luar biasa dari virus ini. Tidak terkecuali kami sebagai seorang guru. Di tengah pandemi corona ini, pendidikan dan proses belajar mengajar harus terus berlangsung. Pendidikan tidak boleh kalah dan menyerah terhadap virus ini. Walaupun pembelajaran hanya dari rumah atau hanya melalui daring, tidak melalui tatap muka. Dapat dibayangkan betapa rumit dan kompleksnya masalah yang dihadapi kami sebagai seorang guru. Bagi seorang guru, ilmu yang sudah kami miliki, ilmu yang sudah kami kuasai harus kami kemas, kami olah, kami susun secara sungguh-sungguh dan baik menjadi sebuah pembelajaran, mungkin dalam video pembelajaran atau dalam bentuk lain yang dengan harapannya membuat anak-anak mengerti, memahami, berminat terhadap pembelajaran yang diberikan. Walaupun ketika pembelajaran itu berlangsung, kami hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi dengan anak didik kami di rumah mereka masing-masing. Saat pembelajaran berlangsung, mungkin saja mereka masih tidur, masih terbuai dengan mimpi mereka, atau mereka sedang bermain games, atau apapun yang mereka lakukan lainnya. Kami tidak bisa menatap mereka secara langsung. Belum lagi masalah-masalah lain yang disampaikan sebagai keluhan dari orang tua dan peserta didik, yang harus kami tampung, yang harus kami terima. Internetnya lelet lah, tidak ada sinyalnya lah, HP-nya error lah, laki di kampung kerja ikut orang tua. Ada lagi yang berseru, "Duh Bu Guru, tolong," betapa susahnya membangunkan dan mengawasi anak-anak yang sedang belajar di rumah. "Duh Bu Guru, betapa sulitnya menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Habis terkuras tenaga dan pikiran kami." Ternyata 1001 macam masalah yang dihadapi guru saat melaksanakan tugas di saat pandemi corona ini. Tetapi masih saja ada segelintir orang yang beropini bahwa guru ini enak hidupnya di saat pandemi corona. Banyak liburnya, tidak usah mengajar. Wahai Bapak Ibu, orang tua dan dunia. Sebenarnya di tengah pandemi seperti ini, hati kami terusik dan berontak. Kalau kami ditanya jujur, kami lebih menginginkan pembelajaran secara tatap muka.
Dengan virus ini kami tidak bisa mencurahkan kasih sayang kami, perhatian kami sepenuhnya kepada anak didik kami. Saat pembelajaran berlangsung kami tidak bisa menatap mereka. Kami tidak bisa memeluk mereka. Kami tidak bisa memberikan penguatan, senyuman kami ketika mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Kami pun sebenarnya sudah lelah dengan keadaan seperti ini. Kami pun mendambakan keadaan yang normal seperti sebelum adanya virus corona ini. Tapi kami sadar di balik semua peristiwa ini ada banyak hikmahnya. Di antaranya kami betul-betul menyadari panggilan hati kami sebagai seorang guru. Betapa kami tidak bisa hidup tanpa anak didik kami. Betapa kebersamaan bersama anak didik kami begitu luar biasa. Betapa kami sangat mencintai anak didik kami seperti anak kami sendiri. Betapa kami menyadari sesungguhnya nilai kebersamaan kami, kehadiran kami itu lebih berarti dari HP secanggih apapun. Dari internet dan aplikasinya yang secanggih apapun, kami tetap yang utama diperlukan siswa. Dan yang kedua, hikmahnya adalah kami bisa sedikit berbangga karena dengan pandemi corona ini, dunia mengakui betapa beratnya peran sebagai seorang guru. Dunia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang guru ketika dunia harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Pandemi ini masih ada dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi doa dan harapan kami sebagai guru, badai ini cepat berlalu. Doa kami Tuhan akan melawat bangsa ini. Tuhan akan melawat dunia ini dan memulihkan keadaan kita. Karena kita percaya Tuhanlah yang empunya kuasa di surga dan di bumi. Kami harus terus bertahan sebagai seorang guru yang mempunyai tugas pokok utama mengajar dan mendidik. Dan tugas-tugas lain yang juga melekat pada diri kami. Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelayan gereja, semua harus kami lakukan. Bahkan juga tugas kami sebagai orang tua di rumah. Tuhanlah yang mampu menolong dan menguatkan kita. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mencurahkan isi hati kami ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat, sukacita, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan akan menolong kita. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.